3, 2, 1. Bintura. Ain't nobody stopping. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Eits, jangan kemana-mana dulu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kampanye Binturong menghadapi COVID-19. Halo teman-teman semuanya, kalian pasti sudah nggak asing lagi kan dengan yang namanya COVID-19. Ibarat menjalin hubungan, kita dan COVID-19 itu sudah kurang lebih 2 tahun bersama-sama. Sedikit mengingatkan aja nih, virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona adalah keluarga besar virus yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang. Ngomong-ngomong soal COVID-19, apa aja sih gejala yang akan timbul jika seseorang terkena COVID-19? Di sini saya akan menjelaskan 5 gejala yang timbul saat terkena COVID. Yang pertama ada sakit kepala, kedua ingusan, ketiga sakit tenggorokan, keempat bersin-bersin, kelima batuk-batuk. Dilansir dari republika.co.id, 5 gejala COVID-19 yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama sakit kepala. Sakit kepala merupakan gejala awal yang terjadi saat COVID-19. Yang kedua ada ingusan atau hidung berlendir. Yang ketiga ada sakit tenggorokan. Yang keempat ada bersin-bersin. Yang kelima ada batuk berkepanjangan. Batuk berkepanjangan ini biasanya terjadi sekitar waktu 1-3 minggu. Aduh, dilihat dari gejalanya benar-benar sangat meresahkan ya Bun. Kira-kira siapa saja sih orang-orang yang rentan terkena COVID-19? COVID-19 tidak pandang bulu dan tidak pilih-pilih siapa orang yang akan diinfeksi. Ada orang-orang yang memiliki kondisi lebih rentan untuk terkena virus COVID-19. Kelompok rentan ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Contohnya itu seperti kanker paru, penyakit ginjal, dan diabetes mellitus. Dan yang selanjutnya itu ada orang-orang yang berusia lanjut atau orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir ada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Lalu, cara mengurangi rasa nyeri pada orang yang sudah terkena COVID-19 bagaimana ya? Cara mengurangi nyeri yang disebabkan oleh COVID, yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 10 menit. Yang kedua, stop merokok. Yang ketiga, hindari paparan asap, debu, atau polutan lain. Yang keempat, minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang kelima, konsumsi buah dan sayur. Yang keenam, mulai latihan teknik relaksasi dan yoga. Jika kamu masih merasakan nyeri dan sesak, bisa konsultasikan ke dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam. Bagaimana nih? Apakah ada cara untuk kita bisa mencegah COVID-19 atau amalan-amalan untuk mencegah COVID-19 gitu? Cara mencegah datangnya virus COVID-19. Yang pertama, selalu mencuci tangan Anda menggunakan air dan sabun ataupun cairan pembersih yang berbahan alkohol. Yang kedua, selalu menjaga jarak aman. Aku sangka semua seperti ini, semua yang indah berubah jadi sirna. Ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, jangan keluar rumah jika sedang tidak enak badan ataupun tidak penting. Yang kelima, jika demam, batuk, ataupun kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Pada masa pandemi ini, seharusnya kita perbanyak amal ibadah kita. Perbanyak doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Dan juga kita harus saling membantu kepada sesama yang membutuhkan. Masya Allah, apakah ada lagi yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID ini? Nah, yuk teman-teman ikutan vaksin. Walaupun dengan vaksin tidak sepenuhnya mencegah virus COVID-19, tapi dengan vaksin tubuh kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpapar oleh COVID-19. Wah, bener banget tuh. Binturong mengajak kalian semua yang ada di rumah dan yang menonton video ini pokoknya secepatnya vaksin ya. BTW, udah bosen banget nih di rumah. Udah tahu kalau di rumah doang jadi nggak produktif.
Nah, setelah teman-teman tahu apa sih itu virus COVID, sebahaya apa sih virus COVID, pasti kalian bakal punya pertanyaan, terus gimana nih caranya aku berkarya kalau cuma boleh di rumah aja? Terus gimana caranya aku jualan kalau nggak boleh kemana-mana? Teman-teman nggak usah khawatir, sekarang perkembangan teknologi itu semakin canggih. Buat teman-teman yang biasanya berkarya secara offline, entah bikin konser atau buka pameran, kalian nggak usah khawatir, kalian juga bisa ngelakuin itu secara online loh, entah dengan live streaming Instagram, YouTube, maupun TikTok. Dan buat teman-teman yang biasanya jualan entah di bazar atau buka toko, kalian nggak perlu khawatir, kalian juga bisa ngelaksanain itu dengan membuka online shop. Jadi pandemi ini bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ya teman-teman. Jadi yuk jadi generasi muda yang produktif, inovatif, serta kreatif meski di rumah aja. Wih, keren banget ya. Kemudian apakah ada harapan untuk kedepannya? Harapan kami tentunya untuk penurunan kasus COVID-19, semoga usaha pemerintah dan juga kerjasama rakyat Indonesia bisa berjalan lancar, agar COVID-19 segera pergi dan hilang dari Indonesia serta muka bumi, agar kita semua dapat hidup dengan lebih baik, agar kelaparan dan kemiskinan sedikit demi sedikit segera berkurang di negara ini. Dan bagi kami para pelajar dapat bisa kembali ke sekolah dan kampus kami kembali untuk kembali menimba ilmu dengan semestinya. Terima kasih. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. COVID-19 bukan alasan untuk gabut.